pagi hari ini kita akan bersyukur lebih lagi di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semalam, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan Tuhan kebesaran-Mu itu di dalam ucapan syukur kami untuk Engkau. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Biar
Oh
Yesus, kami mengucap syukur sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang tetap sama. Kau tidak pernah bisa tergoncangkan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bila pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau memberikan kami waktu untuk kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila pagi hari ini kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya bahwa firman-Mu yang kami butuhkan hari-hari ini ya Tuhan, untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Saya mau mengucapkan selamat pagi juga kepada seluruh jemaat yang mengikuti tayangan ibadah pagi hari ini. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian yang sudah disediakan bagi umat kepunyaannya, Dia tidak menuntun bangsa Israel untuk melalui tanah Filistin, tetapi Dia menuntun bangsa Israel untuk berputar melalui padang gurun sampai menuju Laut Teberau. Waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya bertanya, kenapa Tuhan? Sebetulnya kan kalau mau jalan singkat, dia hanya bisa mengambil jalan melalui negeri Filistin supaya dia bisa mencapai tanah perjanjian. Tetapi kenapa Tuhan kau membawa bangsa Israel ini untuk berputar melalui padang gurun sampai akhirnya masuk ke tanah perjanjian? Rupanya Tuhan itu mempunyai rencana yang beda. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan selalu mempunyai rancangan yang indah bagi setiap umat yang telah ditebusnya. Pada waktu itu bangsa Israel adalah umat kepunyaan Tuhan. Dia mendengar doa dan permohonan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka memohon untuk dibebaskan dari tanah perbudakan. Oleh karena itu Tuhan memakai Musa, hambanya, yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel ini keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi saudara? Di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, banyak hal yang Tuhan ajar kepada bangsa Israel. Kalau saudara melihat dari kitab Keluaran pasal yang ke-14, kita akan melihat ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Yang pertama, bahwa Tuhan itu sedang mengajar bangsa Israel untuk mentaati perintahnya. Mari kita buka Alkitab saudara. Kita akan baca dari kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Pada waktu itu bangsa Israel telah diizinkan oleh Firaun untuk keluar dari Mesir.
dan mereka sedang berjalan dengan tuntunan daripada tiang awan dan tiang api. Berarti hadirat Tuhan menyertai perjalanan mereka, sehingga apapun yang mereka alami, Tuhan membela mereka. Tetapi ketika mereka sudah sedang berjalan, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Musa. Di ayat yang kedua, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot. Pada waktu itu bangsa Israel sedang berjalan menjauh dari Mesir, tempat perbudakan mereka. Berarti mereka sedang menjauh dari tempat asal mereka, mengikuti tuntunan Tuhan. Kok tiba-tiba Tuhan bilang stop, balik kembali? Saudara, kalau secara manusia ini adalah strategi yang salah, strategi yang buruk. Kenapa orang sudah berjalan yang sedang menjauh dari tanah Mesir, kok disuruh stop dan berbalik? Bayangkan pada waktu mereka sedang berjalan, ya, mereka suruh stop dan mereka suruh berbalik dan berkemah di tepi laut. Bukankah itu menghambat perjalanan mereka untuk keluar dan menuju tanah perjanjian? Bayangkan pada waktu itu kalau tentara Mesir, ya, pasukan Firaun dengan chariotnya, dengan kuda yang begitu banyak, dapat menyusul orang-orang Israel pada waktu itu. Apakah mereka mempunyai jalan keluar untuk lari atau menghindar dari pasukan Firaun? Karena di tepi tempat mereka berkemah adalah laut yang begitu besar, yaitu Laut Teberau. Jadi secara manusia itu tidak masuk akal. Sesuatu yang secara manusia ini adalah paradoks, yang tidak bisa sesuai dengan apa yang nalar manusia. Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi itulah yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Bagi manusia itu sesuatu rancangan atau strategi yang sangat buruk. Tetapi bagi Tuhan tidak ada rancangan yang buruk bagi setiap umat kepunyaannya. Saudara, kalau kita lihat dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, kita akan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pada waktu itu Tuhan tidak merancangkan strategi yang buruk untuk mencelakakan bangsa Israel. Karena firman Tuhan di Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan kita pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, rancangan Tuhan kok begini, rancangan Tuhan kok enggak sesuai dengan kehendak saya. Karena Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah di dalam kehidupan kita. Saudara, bayangkan pada waktu itu kalau Tuhan tidak merancangkan rencananya yang luar biasa, apa yang akan terjadi dengan bangsa Israel. Sedangkan bangsa Israel ini adalah orang-orang yang kerjanya pada waktu mereka di Mesir adalah budak. Mereka tidak pernah terlatih untuk berperang. Mereka bukan terlatih untuk menjadi tentara. Sedangkan Firaun dengan tentaranya yang begitu hebat dan begitu kuat dan canggih, dengan mudah bisa mengalahkan bangsa Israel. Tapi Tuhan yang mempunyai rencana dan strategi yang lebih hebat daripada rencana dan strategi manusia. Dan Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Ketika kita mentaati perintah Tuhan walaupun tidak masuk akal, berarti kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Berarti kita sedang mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang Dia perintahkan di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu Musa mengatakan kepada bangsa Israel untuk berhenti dan berkemah di tepi laut. Itu juga yang kita hadapi mungkin
di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan ingin kita lakukan yang bertentangan dengan apa yang akal pikiran manusia. Karena pada waktu kita melakukan apa yang menjadi kehendak Dia, walaupun itu tidak masuk akal, tapi kita melakukan firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Pada waktu Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, lebih baik kita mengikuti perintah Tuhan, walaupun perintahnya itu bertentangan dengan akal pikiran manusia. Tapi pada waktu kita melakukannya, berarti kita menjadi anak-anak yang obedience, anak-anak yang taat akan perintah Dia. Dan pada waktu kita melakukan perintah Dia, kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus mentaati perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini karena banyak dari kita yang work from home ya, kita menjadi sedikit lay down ya, kita sedikit santai di rumah ya. Dan tanpa kita sadari kita terhanyut dengan kemalasan. Mungkin satu hari Tuhan tegur kita supaya kita bangun pagi untuk mencari wajah Tuhan, membaca firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun secara badan ya, secara jasmani kita tidak suka untuk melakukannya, karena sebentar lagi deh Tuhan, masih sedikit ngantuk, masih sedikit enak nih di bawah selimut. Tapi pada waktu kita melakukan, kita memaksa tubuh kita untuk kita mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan memakai Musa untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan pada waktu itu. Dia menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia memberitahukan kepada bangsa Israel apa yang menjadi perintah Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita harus menghormati orang-orang yang dipakai Tuhan hari-hari ini, yang menuntun kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus menghormati dan menghargai orang-orang yang bertanggung jawab atas kehidupan rohani kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak hanya mengajar kita untuk taat akan perintahnya, tetapi yang kedua, Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya penuh kepada Tuhan. Di dalam perjalanan bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, hal yang kedua yang mereka hadapi yaitu bahwa mereka harus belajar, diajar untuk percaya penuh kepada Tuhan. Berarti mereka harus hidup dengan iman, percaya kepada Tuhan. Ketika mereka sedang berjalan ya, dan mereka disuruh berhenti oleh Tuhan dan berkemah di tepi pantai, di tepi laut, dan mereka menoleh ke belakang dan mereka melihat tentara Mesir yang sedang mengejar mereka, mereka menjadi takut. Ketika mereka menjadi takut, mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu kepada Musa. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, kita akan melihat bahwa firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-10, Keluaran 14 ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?
Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun itu. Saudara, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Kenapa saya harus keluar dari Mesir? Lebih baik saya bekerja dengan orang Mesir walaupun saya sebagai budak. Dan lebih baik saya mati di Mesir. Ini adalah sesuatu yang mungkin sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Wah, enaknya pada waktu itu kita masih hidup di dunia ya. Kita melakukan apa yang kita inginkan, kita melakukan apa yang sesuai dengan keinginan daging kita, ya. Tapi tanpa kita sadari, seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa mereka ingin kembali ke kehidupan perbudakan pada waktu mereka di Mesir. Mereka tidak menghargai pekerjaan Tuhan yang begitu hebat. Allah yang telah memerdekakan mereka dari segala perbudakan di Mesir dan membawa mereka keluar menuju tanah perjanjian dengan kasih yang tidak ada batasnya. Walaupun mereka hidupnya orang Israel pada waktu itu tegar tengkuk, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap menuntun mereka dengan tangan yang perkasa. Walaupun mereka melalui begitu banyak persoalan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin mengajar bangsa Israel pada waktu itu supaya mereka percaya penuh dengan segenap hati kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Kalau mereka bersandar kepada pengertian mereka sendiri, ya itu akibatnya mereka menggerutu, mereka mengeluh. Mereka berpikir lebih enak saya menjadi budak dan mati di Mesir daripada saya harus mati di padang gurun. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika Musa mendengar orang-orang bangsa Israel ini menggerutu dan mengeluh, lalu apa yang dikatakan oleh Musa? Kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Musa tahu bagaimana harus memberikan kekuatan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Musa katakan, jangan takut. Kenapa Musa bisa berkata seperti itu? Karena Musa mempunyai hubungan yang intim dengan Allah pada waktu itu. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup menghadapi segala pasukan Firaun pada waktu itu, dan Allah yang sanggup menghadapi segala persoalan di dalam hidup bangsa Israel. Oleh karena itu Musa berkata, jangan takut. Berapa sering kita pada waktu kita menghadapi persoalan dalam hidup kita dan kita masuk di dalam saat teduh, kita berdoa, Tuhan berkata di dalam hati kita, Roh Kudus mengingatkan kita, jangan takut, karena engkau mempunyai Tuhan yang hidup, karena engkau mempunyai Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala persoalan di dalam hidupmu. Lalu Musa juga berkata, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Bahwa Tuhanlah pembela kita, saudara. Kalau saudara percaya dan berserah kepada Dia dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka Tuhan yang akan bertindak bagi saudara dan saya. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu itu terhadap bangsa Israel yang pada waktu itu sedang ketakutan. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, tapi seberapa besar pun persoalan di dalam hidup saudara, serahkan kepada Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup menjadi pembela kita yang sejati. Kita harus percaya dengan iman. Berarti kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita.
Iman kita harus bertumbuh hari-hari ini, saudara. Walaupun himpitan itu datang silih berganti, kesukaran kita hadapi setiap hari, ya. Tapi jangan takut. Iman kita terus harus bertumbuh dan bertumbuh menjadi dewasa. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya. Pada waktu saudara sedang menghadapi permasalahan, marilah kita mengucap syukur. Karena pada waktu kita mengucap syukur, kita dikatakan tetaplah, berdirilah tetap. Di dalam bahasa Inggris itu dikatakan stand still. Saya buka apa sih artinya stand still? Stand still itu saudara stop bertindak. Saudara stop dari berbuat sesuatu. Ya. Berarti firman Tuhan ini mengajarkan orang Israel untuk stop bersungut-sungut kepada Musa, untuk stop bersungut-sungut kepada Allah, dan berdiam di dalam hadirat Tuhan, menyerahkan segala persoalan di dalam hidup saudara kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak bagi saudara. Seperti apa yang diajarkan oleh Allah pada waktu bangsa Israel menghadapi tentara Firaun pada waktu itu. Saudara, stand still berarti stop from doing something. Mungkin hari-hari ini kita coba dengan kemampuan kita sendiri, kita berusaha, ya. Tapi kemampuan manusia itu terbatas. Tapi pada waktu kita minta pertolongan kita kepada Tuhan yang tidak ada batasnya, maka Tuhan yang akan turun tangan dan Tuhan akan menyelesaikan persoalan di dalam hidup kita. Lakukan yaitu berserah. Kalau orang berserah itu seperti orang ya wes, berserah di dalam hadirat Tuhan. Dan kita harus terus percaya kepada Tuhan dengan iman. Apapun yang kita alami, Tuhan sanggup memulihkan di dalam hidup kita. Saudara, kita hari-hari ini juga harus belajar untuk bertindak dengan iman. Berarti kita bertindak dengan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Apa yang menjadi kehendak Roh Kudus hari-hari ini? Kita harus menyerahkan hidup kita supaya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang ketiga, apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu, yaitu bahwa Dia akan menyatakan kemuliaannya tidak hanya kepada bangsa Israel, tapi juga kepada bangsa Mesir, orang-orang Mesir, bahwa Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menghalau segala permasalahan di dalam hidup bangsa Israel pada waktu itu. Ketika bangsa Israel melakukan perintah Tuhan yang telah disampaikan oleh Musa, maka Tuhan menyatakan kemuliaannya. Di dalam ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang pertama Musa katakan kepada bangsa Israel pada waktu itu, fear not, jangan takut. Kadang-kadang ketakutan itu membuat kita menjadi kuat dan kita menghindar dari persoalan hidup kita, menghindar dari bahaya kita. Tapi kadang-kadang fear itu juga, ketakutan itu juga membuat kita lumpuh sampai kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu Musa katakan yang kedua, berdirilah tetap, stand still. Dan yang terakhir Musa katakan di dalam ayat yang ke-14, be still. Berarti kita harus tetap berdiam. Dan kita melihat Tuhan yang mengambil alih persoalan kita.
Kita melihat Tuhan yang berperang untuk kita. Karena Dia tahu kita tidak mampu untuk melakukan dan menghadapi persoalan hidup kita. Seringkali kita tidak mampu menghadapi apa yang Tuhan izinkan kita alami. Oleh karena itu Tuhan ambil alih. Tuhan yang menggantikan kita supaya kita akhirnya keluar lebih daripada pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, be still itu menandakan bahwa kita ini ya udah, aku mengikuti kehendak Tuhan, ya. Dan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika pasukan Firaun sedang mendekati bangsa Israel, dan memang sudah dekat, saudara, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dengan memutar balik tiang awan mundur ke belakang dan tiang api maju ke depan. Ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Bapa di surga. Sesuatu yang impossible bagi manusia, tapi it's possible bagi Tuhan. Karena tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk Dia lakukan. Ketika tiang awan ini mundur ke belakang, jadi berdiri di antara pasukan Israel dan pasukan Mesir. Pasukan Mesir itu tidak bisa melihat apa yang ada di hadapan mereka, karena kabut ya, dengan gelapnya keadaan pada waktu itu, sehingga tentara Israel ini mengalami kesulitan untuk mengejar bangsa Israel. Tidak hanya itu, saudara, Tuhan melakukan pekerjaannya yang lebih besar lagi. Bahkan bangsa Israel itu bisa berjalan di tengah-tengah laut yang sudah dikeringkan oleh kuasa Allah. Orang Israel dengan tenang berjalan di tanah yang kering, di antara laut yang terbelah. Semuanya ini karena kuasa Tuhan yang bekerja. Kita tidak bisa melakukan manusia, tapi apa yang mustahil bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Itu dibuktikan pada waktu itu, dan sekarang pun Tuhan bisa membuktikannya di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, melakukan perintahnya Tuhan, walaupun tidak masuk akal. Pada waktu kita melakukan perintah Tuhan, dan Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui banyak hal, supaya orang Israel ini akhirnya mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dan orang Mesir pun mengakui. Ketika orang Mesir mengatakan di dalam ayat yang ke 25, firman Tuhan berkata, Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Akhirnya orang Mesir itu sadar, saudara, bahwa orang Israel ini tidak sendiri, bahwa bangsa Israel itu ada Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa yang menyertai bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan bangsa Israel itu dibela oleh Tuhan. Oleh karena itu, bangsa Mesir mengakui bahwa orang Israel ini mempunyai Tuhan yang hidup. Mungkin hari-hari ini kita harus membuktikan kepada banyak orang dunia bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita walaupun masa pandemik. Karena Dia mengasihi saudara dan saya, dan kita adalah semua milik Tuhan. Oleh karena itu, Dia selalu akan memelihara kehidupan kita. Jangan takut. Itu yang juga kita harus imani di dalam kehidupan kita, karena kita punya Tuhan yang hidup, ya. Ada satu ayat yang saya ingin buka, yaitu dari kitab Mazmur 46. Mazmur 46 ayat yang ke-10.
Kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu di ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Kita tahu kita mempunyai Allah yang hidup dan Allah yang ditinggikan di atas bumi. Ya. Oleh karena itu, jangan kita takut di dalam kehidupan kita. Setiap persoalan yang Tuhan izinkan kita hadapi, semuanya itu hanya untuk menguji kemurnian iman kita. Dan Tuhan tahu kemampuan saudara dan saya. Dan kita tidak akan dicobai atau menghadapi permasalahan yang melampaui daripada kekuatan kita. Karena Dia setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga orang Mesir itu mengakui, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi orang Mesir akhirnya sadar, wah, gue ini berperang bukan lawan orang Israel, tapi melawan Allah orang Israel. Karena Allah orang Israel yang menyertai bangsa Israel pada waktu itu. Di dalam ayat yang ke 29 sampai ayat 31, saya akan bacakan di sini. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Bagaimana ya kita bisa bayangkan air itu bisa jadi tembok kalau bukan Tuhan kita yang begitu besar, yang bisa melakukan hal yang seperti itu. Air bisa jadi tembok. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ayat 31. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ketika orang Israel melihat betapa besar Tuhan yang sudah melakukan begitu hal-hal yang ajaib, mereka akhirnya percaya. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-31. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, dengar-dengaran suara Tuhan, Tuhan berbicara melalui kuasa Roh Kudus dalam hati kita. Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan memakai firman di dalam Alkitab untuk berbicara kepada kita. Oleh karena itu kita harus membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, supaya kita mempunyai iman yang bertumbuh, mempunyai iman yang kuat, berserah kepada Tuhan. Dan hanya orang yang intim dengan Tuhan yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Kalau saudara tidak intim dengan Tuhan, gak mungkin saudara berani menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang intim dengan Tuhan berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang mengambil alih kehidupannya, dan Tuhan yang berperang untuk kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan menginginkan kita untuk terus bersekutu dengan Dia. Karena pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, ada ketenangan di dalam hati kita. Karena ada firman Tuhan yang berkata, hanya dekat Allah saja kita tenang, karena daripadanya lah keselamatan kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui mulut hamba-Mu. Biarlah firman yang sudah ditabur pagi hari ini jatuh di tanah yang subur,
bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang manis. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan, sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami butuh firman-Mu, karena firman Tuhan yang akan membangkitkan iman kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami berani menghadapi setiap persoalan dalam hidup kami, sebab kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang berkuasa atas segala persoalan hidup kami. Tuhan mengajar kami untuk berserah 100% kepada-Mu ya Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak ganti kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang memberikan kekuatan bagi kami. Pegang tangan kami ya Tuhan. Jangan lepaskan. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal di dalam hidup kami. Kami butuh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kita akan ada perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, minta Tuhan koreksi hati pribadi lepas pribadi. Apakah engkau masih mengasihi Tuhan Yesus? Apakah engkau mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. perjamuan kudus.
berdiri. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, bahwa ini adalah tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami ya Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat akan perintah Tuhan.
Perintah-Mu tidak masuk akal ya Tuhan. Tapi kami tahu segala perintah Tuhan itu baik bagi kami. Dan di dalam setiap perintah Tuhan, Engkau sedang mengajar kami, mendidik kami, supaya kami menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan untuk kami berserah kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan, setiap himpitan yang kami alami di dalam hidup kami. Karena pada waktu kami berserah kepadamu ya Tuhan, Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami. Bahkan Engkau yang berperang untuk kami, sehingga kami hanya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Stand still, be still in the Lord. Kami mau terus diajar Tuhan untuk tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Karena hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang mustahil bagi manusia. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang tahu masa depan kami. Bahkan Engkau yang membimbing kami untuk berjalan terus bersamamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati setiap mereka dengan berkat rohani, berkat jasmani yang berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Ajar mereka untuk setia kepadamu ya Tuhan. Ajar mereka untuk dengar-dengaran akan suara-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, yang ada di rumah. Biar Tuhan juga yang menyertai setiap langkah hidup mereka. Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang putus asa, Kau berikan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Ada pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang hidupnya takut dan taat pada Tuhan. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden kami, seluruh jajaran di pemerintahan, dari yang pusat sampai ke daerah. Kami berdoa biarlah mereka hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk penyuntikan vaksin, supaya semuanya berjalan dengan lancar di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan suplainya cukup berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk terus berharap kepadamu ya Tuhan. Karena pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami berdoa untuk tetangga kami, kiri kanan depan belakang. Biar kami boleh menjadi berkat bagi mereka semua. Biar nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk 1 minggu ke depan. Biar Tuhan sertai setiap langkah aktivitas kami. Supaya apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Sertai kami Tuhan. Berkati setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Berkati dengan berkat yang melimpah. Kami berdoa, biarlah Tuhan sertai setiap langkah kami. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai langkah kami. Kami mau berdoa juga menyerahkan seluruh persembahan yang sudah dikumpulkan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biar berkat Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat dan pujian syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang
ada di sini untuk angkat kedua tangan saudara. Untuk saudara-saudara yang ada di rumah, boleh mengangkat tangan saudara. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.